Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadz, para ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, yang insya Allah semuanya apa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masya Allah masih semangat nih kelihatannya. Mudah-mudahan semangatnya ini tetap sampai di penghujung Ramadan. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan berikutnya. Amin Allahumma amin. Umure panjang sedoyo. Gak mati-mati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini ada sejarah, yang sejarah ini tidak dilupakan dan dikenang terus, dan semuanya sampai diabadikan di dalam Al-Quran, dan semuanya juga tahu apa itu, yaitu yang mana di bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kitab suci kita, kitabnya umat Islam. Semua agama mempunyai kitab suci masing-masing, baik itu siapapun, terutama kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci kita, kitab yang benar-benar adalah panduan di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun panduan nanti menuju akhirat kelak. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, diabadikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran hudal linnas, petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi kita semua sebagai manusia yang merasa dirinya manusia, maka itu adalah petunjuk bagi kalian. Petunjuk itu kalau kita artikan ya orang supaya tidak tersesat. Kalau kita sekarang mau menuju sesuatu, sekarang ke tempat lain, apa petunjuknya? Ada Google Map, belok kiri, belok kanan, nah itu kan ya. Disuruh belok kiri kok belok kanan. Ingat istri di rumah kan ada juga begitu. Itu menunjukkan apa? Supaya kita tidak tersesat. Al-Quran juga begitu, hudan linnas wa bayyinatin, dan sebagai penjelas, dijelaskan lagi, minal huda wal furqan. Di situ ada petunjuk dan ada pembeda, yang mana antara bedanya hak dan batil, bedanya halal dan haram, semua diterangkan di dalam kitab kita, pedoman kita, yaitu Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran dikatakan kitab suci, benar-benar suci. Kurang lebih kenapa ya kok dikatakan kitab suci itu? Lebih kurangnya mungkin saya gambarkan ada 3. Kenapa dikatakan kitab suci? Yang pertama adalah sampai detik ini kita meyakini Al-Quran adalah kitab suci. Tidak ada yang bisa menyamainya. Dari Al-Quran itu turun, siapapun yang menyamai, tidak ada yang membandingi. Tidak ada yang bisa melawan Al-Quranul Karim. Buktinya apa? Sampean sekarang di Indonesia, andai kata nanti di Jerman kita menjadi umat Islam, tetap kitabnya Al-Quran, bacanya Al-Quran, bahasanya tidak berubah. Bahasa Jerman, kalau di Madura bahasa Madura, enggak. Di Inggris bahasanya Inggris, enggak. Tetap Al-Quranul Karim suci. Tidak ada yang bisa menandingi. Seperti Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai tidak ada menandingi,
Diabadikan di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, katanya. Kata Allah, kalau kalian ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, apa yang telah aku turunkan Al-Quran ini ala abdina, kepada Nabi Muhammad, kepada hambaku, kepada utusanku yang namanya Muhammad, fa'tu bi suratin, ayo datangkan satu surat saja, tidak usah satu Al-Quran, satu surat saja. Siapa yang bisa menandingi Al-Quran? Fad'u syuhada'akum, ajaan bolo-bolomu, ajaan kawan-kawanmu, min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, apabila kamu itu benar. Dulu ketika Nabi Muhammad membawa Al-Quran, semua orang yang jahiliyah di sana, orang-orang kafir Quraisy mengejek, itu bikinan Muhammad, itu bikinan Muhammad. Begitu turun ayat ini, akhirnya Abu Jahal dan Abu Lahab bingung. Iya, orang itu dulu kalau mendengarkan Al-Quran itu bisa langsung masuk umat Islam. Abu Bakar saja itu mendengarkan Al-Quran secara tersembunyi-sembunyi, akhirnya masuk Islam. Ini bukan benar-benar datangnya dari orang, tapi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan adanya Al-Quran ini dikatakan kitab suci, sampai Abu Jahal, Abu Lahab bingung, dikumpulkan orang ahli sajak, ahli syair, dikumpulkan seluruh orang-orang Arab itu dikumpulkan. Ayo lomba, siapa yang bisa menandingi? Ada seseorang yang namanya Musailama Al-Kadzab. Dia sok angkuh, karena di sana kalau lomba itu kalau menang, itu yang menang akan ditaruh di depan Ka'bah, pemenangnya itu sajaknya ditempelkan di Ka'bah dulu itu. Jadi Ka'bah itu sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Jadi Ka'bah itu dari Nabi Adam, setelah Nabi Adam terus ada Nabi Nuh, begitu Nabi Nuh ada banjir bandang hilang, ada Nabi Ibrahim, baru diletakkan Ka'bah, dan sampai sekarang Nabi Muhammad, sampai sekarang kita ini lebih valid, lebih baik. Kalau dulu ya ada patung-patung begitu, berhala-berhala, makanya Rasulullah diejek-ejek di situ. Ini bikinan Muhammad ini. Setelah ada turun ayat itu, Abu Lahab memanggil orang yang namanya Musailama Al-Kadzab, dibayar untuk menandingi Al-Quran. Apa tandingannya Musailama Al-Kadzab? Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, danabun tawil, danabun wabil, wa khurtumun tawil, katanya gitu. Kalau kayak begini persis, tapi artinya tidak ada maknanya. Masa gajah, malfil, apa itu gajah? Wa ma adraka malfil, dan tahukah kamu apa itu gajah? Kalau anak kecil kan tahu itu, telinganya apa? Lebar, hidungnya apa? Belalainya panjang. Itu anak kecil tahu. Tidak ada yang bisa menandingi. Satu di suratin, satu surat saja tidak ada yang bisa menandingi. Itulah makanya kita meyakini Al-Quran yang pertama adalah kitab suci, karena tidak ada yang bisa menandingi sampai detik ini. Benar-benar suci, yaitu Al-Quran kita, kitab yang kita yakini. Yang kedua, kenapa kita meyakini kitab Al-Quran itu adalah kitab suci? Karena apa yang ada di dalam Al-Quran, perintahnya, larangannya, anjurannya, itu sesuai fitrahnya kita sebagai manusia. Tidak bertentangan sebagai manusia. Anjuran-anjurannya tidak bertentangan dengan kita. Tahu kebutuhan kita. Kita penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah tahu, paham apa yang kita butuhkan. Makanya Allah memberikan kita buku panduan yang namanya kitab Al-Quranul Karim. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi bahagia. Kehidupan dunia, keselamatan dunia, sampai menuju akhirat kelak. Kalau kita sesuai dengan panduan Al-Quran, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan? Puasa, tarawih, tahajud, sedekah, zakat, ibadah haji, semuanya itu bukan merasa kita terpaksa, tapi kita merasakan itu adalah keperluan kita sebagai manusia untuk menghadap kepada Allah agar mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dunia.
lebih-lebih di akhirat kelak. Ketika kita disuruh sedekah, maka kita menjadi itu keperluan kebutuhan kita. Ketika kita disuruh sujud di tengah malam, itu adalah kebutuhan kita untuk menenangkan batin kita, untuk membaca Al-Quran, untuk berbicara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kenapa kita yakinin bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci? Al-Quran adalah kitab suci, tidak lain dan tidak bukan. Sampai detik ini setelah tidak ada yang menandingi, dan Al-Quran itu adalah fitrahnya sebagai manusia. Dan yang terakhir, kita alhamdulillah tidak ada yang bertentangan, yang jumlah ayatnya 6.666, satu dengan yang lain tidak ada bertentangan, semuanya sama. Allah Esa, di lain ayat juga Allah Esa. Diperintahkan kita untuk menjadi orang yang baik di Al-Quran, juga di ayat selanjutnya wa akum minas sholihin. Semuanya tidak ada pertentangan. Karena tidak adanya pertentangan itu ayat satu dengan ayat selanjutnya, maka itu dikatakan kita meyakini itu adalah kitab suci Al-Quran. Dari tiga kesimpulan ini, marilah mumpung ini bulan suci Ramadan, jadikan kita selalu cinta kepada Al-Quran. Anak-anak kita cinta kepada Al-Quran. Orang yang paling nikmat, bahagia, diceritakan oleh Imam Hambali, kehidupannya adalah wa ma'ahabbu, apa yang paling engkau cintai Allah, orang itu bisa dekat kepadamu. Amalan apa? Qiraatul Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak butuh kepada apa-apa, tapi kita butuh bercengkrama kepada Allah. Anak kecil kita mengajarin untuk berbicara, aku gak ngerti ayatnya, aku gak ngerti itu maksudnya, tapi kita ajak bicara, akhirnya dia menjadi paham. Sama. Ketika kita sudah bercengkrama sama Allah, karena itu kalamullah, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an. Apabila kalian mendapatkan ingin sinar di rumah kalian, maka bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa menyinari batin kita, bisa menyinari keluarga kita, bisa menyinari kehidupan kita. Hanya membaca saja, bifahmin aw ghairi fahmin, baik itu faham atau tidak paham. Insyaallah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita memberikan suatu motivasi diri kepada diri kita, bahwasanya kita harus bersemangat untuk membaca Al-Quranul Karim. Agar apa? Agar kehidupan kita menjadi bahagia dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.